perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, Janji-Mu di dalamku. pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Dan ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Dan ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom saudara, pembacaan firman kita pada hari ini diambil dari Efesus 6, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 18. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan.
Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Siapa dari jemaat di sini yang mau berdiri sampai akhir zaman? Atau sampai kita bertemu dengan Tuhan di tahtanya? Mungkin hari ini kita berpikir, tapi bagaimana caranya ya? Hidup itu berat, bagaimana ya caranya kita bisa mempertahankan iman kita sampai pertandingan ini berakhir? Kalau kita mengikut Tuhan dan kita mau melayani Tuhan tidak hanya dari masa muda kita saja untuk teman-teman yang atmosfer, tapi juga bahkan untuk teman-teman dari Bapak Ibu dari FC Family, kita mau melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. How can we do that dan mempertahankan iman di kondisi kehidupan yang berat ini? Kalau kita mau mengikut Tuhan, kuncinya ada 3. Ada di kebenaran, di komunikasi, dan di kerendahan hati. Pertama di kebenaran. Ikat pinggang kebenaran dan pedang roh yaitu firman Allah. Kebenaran yang adalah firman Allah ketika kita baca setiap hari, ketika kita renungkan pagi, siang, dan malam, itu yang akan menguatkan iman kita karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Kedua, dari komunikasi. Berdoalah setiap waktu dan berjaga-jagalah. Berdoa itu adalah komunikasi 2 arah yang bisa kita lakukan tidak hanya di 5-10 menit di pagi hari pada saat kita bersaat teduh, tapi juga sepanjang hari saudara. Pada saat kita mau berangkat ke kantor, pada saat kita mau pulang ke rumah, pada saat kita sedang having lunch atau dinner dengan keluarga dan teman-teman, kita selalu bisa berkomunikasi dengan Tuhan kita karena Allah kita adalah Allah yang sangat accessible dan bisa dijangkau pada setiap waktu. Jadi kita bisa mencurahkan tidak hanya permohonan kita ke Tuhan, tapi mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan dari pagi, siang, sampai malam. Jadi kuncinya kedua, komunikasi. Ketiga, kerendahan hati. Kerelaan untuk mengabarkan Injil. Maukah kita hidup untuk tujuan hidup yang di luar dari hidup untuk diri kita sendiri? Tapi kita memikirkan bagaimana ya dengan teman-teman kita di luar sana yang belum kenal dengan Tuhan. Atau mungkin ada teman-teman di dalam komunitas kita, di FC, di ministry, yang kita semakin bisa bawa mendekat kepada Tuhan lebih lagi. Ini memerlukan kerendahan hati untuk kita bisa melihat bahwa hidup orang lain sama pentingnya seperti kita juga. Untuk mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi 3 hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa berdiri teguh sampai akhirnya. Yang pertama adalah kebenaran, mengejar firman Tuhan. Kedua, komunikasi dan berdoa kepada Tuhan. Ketiga, kerendahan hati dan mulai hidup untuk orang lain. Dengan 3 hal ini, saya percaya sesuai dengan firman Tuhan, kita akan bisa tetap berdiri sesudah kita menyelesaikan segala sesuatunya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang hari ini menguatkan kami bahwa selalu ada pengharapan for us to finish well. Dan cara kita finish well itu adalah dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, dengan komunikasi dan kami berdoa dengan-Mu, dan dengan kerendahan hati untuk kami melayani orang-orang di sekitar kami, di luar diri kami sendiri. Kami membawa hidup kami Tuhan pada hari ini, kami mau bawa hidup kami to commit ourselves to read the Bible, to pray, dan untuk melayani satu sama lain. Kami bawa doa kami dalam nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma 15. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita, yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita, demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka, yang mencerca engkau, telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan, mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah, bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus, telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya, kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa, supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa, dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa, dengan umat-Nya. Dan lagi,
Pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Paulus menjelaskan dasar-dasar tulisannya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasihati. Namun, karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku, bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis. Mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Harapan Paulus untuk datang ke Roma. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol aku dapat singgah di tempatmu, dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana, setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Ahaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab, jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu, dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus, Tuhan kita, dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea. Dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah, sumber damai sejahtera, menyertai kamu sekalian. Amin.